Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kali ini adalah pertemuan kedua kita untuk mata kuliah Satuan Operasi dan Proses. Ya, seperti yang telah Ibu sampaikan sebelumnya, Ibu akan melanjutkan untuk pertemuan kali ini, yaitu terkait dengan konsep dasar, ya, konsep dasar dari satuan operasi. Ya, Ibu akan perbesar dulu biar lebih jelas. Oke. Sebenarnya di pertemuan sebelumnya kita juga sudah menjelaskan terkait ini, ya, food industry sampai dengan oke. Nah, kita sekarang lanjut ke sini anak-anak. Di sini disebutkan bahwa there are a wide variety of food processing operations, ya. Sebenarnya di setiap atau hampir di semua industri, khususnya untuk industri makanan, ya, terdapat beberapa operasi, ya, beberapa operasi bahkan dari tahun ke tahun perkembangannya luar biasa, ya, perkembangannya luar biasa, termasuk di dalamnya di sini mencakup perubahan yang mengakibatkan adanya perubahan baik itu fisika maupun kimia yang terdapat pada bahan dan produk. Ya, nah, apa saja yang bisa mengakibatkan perubahan fisika maupun kimia tersebut? Kita lihat di sini. Ada beberapa kategori. Yang pertama, adanya standar suhu yang awalnya dia suhu normal di suhu ruang misalkan ya. Suhu normalnya antara 25 derajat sampai 28 derajat, kemudian kita lakukan pengolahan di mana suhu normal tersebut ya menjadi lebih diturunkan atau bahkan menggunakan suhu tinggi ya untuk proses pengolahan. Pada dasarnya semua jenis pengolahan ya yang berhubungan dengan suhu itu pastinya memang akan merubah baik fisika maupun kimianya. Ya, kalau untuk fisik biasanya memang mau tidak mau kalau untuk suhu rendah permukaannya justru akan mengalami pengurangan kadar air di permukaan sehingga terjadi mungkin penampakannya seperti kerutan. Ya, seperti itu. Kalau misalkan menggunakan suhu tinggi, apa yang biasanya kita temukan? Perubahan warna. Ya, perubahan warna. Biasanya dia menjadi mengarah ke warna coklat, coklat gelap, dan bahkan hitam. Nah, di sini sebelum melakukan proses pengolahan dengan menggunakan pengaturan naik turunnya suhu, ada baiknya kita melakukan proses cleaning dan sorting. Ya, pembersihan dan pemilihan bagian mana ya yang akan kita gunakan untuk bahan baku pengolahan selanjutnya. Dan juga untuk sorting ini sendiri ini bergantung dari ini Nak. Di sini ada istilah various size reduction process ya. Jadi ada juga yang dipengaruhi oleh besar kecilnya produk. Makanya mengapa kita perlu melakukan setidaknya pemahaman apa sih efeknya dari bentuk tadi, dari bentuk bahan baku. Apakah ada pengaruh dengan ukuran besar maupun ukuran kecil dengan dipaparkan oleh suhu yang sama. Misalkan pada pengolahan dengan menggunakan suhu 75 derajat. Yang satu bentuknya bulky, besar, ya. Kemudian yang satunya lagi dengan bahan yang sama ya, dengan sifat yang sama tapi menggunakan ukuran yang lebih kecil. Ya, apa perbedaannya? Jelas. Ketika nanti ada perbedaan ukuran, various size, ya, pastinya nanti dari tingkat kematangan, dari tingkat penggunaan suhu, berapa lama dia dikatakan matang atau layak untuk selesai prosesnya, itu berbeda. Ya. Dan di sini ada beberapa cara operasi ya yang bisa digunakan untuk mereduksi waktu, untuk mereduksi prosesnya melalui pengupasan atau peeling, chopping ya, dicacah gitu ya, atau di shredding ya, diiris tipis atau bahkan di miling, digiling ya untuk sebenarnya pada dasarnya mengurangi atau mereduksi ukuran dari bahan baku ya agar operasi atau prosesnya menjadi diminimalisir waktunya bahkan energinya ya. Selanjutnya di sini yang kedua kita bisa menggunakan operasi filtrasi, sentrifusi atau expression atau prosesnya begini. Kalau filtrasi kita menggunakan alat untuk menyaring. Centrifuge itu artinya kita menggunakan alat berupa centrifuge ya yang fungsinya adalah untuk memisahkan
bahan dari yang sebelumnya menjadi satu, biasanya adalah menjadi satunya bentuknya emulsi. Kita memisahkan mana yang dia itu sifatnya endapan, ada yang bersifat minyak dan non minyak. Biasanya kita bisa menggunakan centrifuge atau kita juga bisa menggunakan di pressing, ya, atau di ekstrak. Misalnya kita menggunakan pelarut-pelarut dengan fase-fase tertentu untuk mengikat beberapa bahan agar yang kita inginkan hanya saripatinya saja. Sedangkan bahan ikutannya terikat dengan bahan-bahan pelarut yang sebelumnya kita gunakan. Nah, ada juga yang menggunakan membran, ya, atau membran, ya. Pada dasarnya ini mirip dengan filtrasi. Tapi kalau untuk membran, bedanya dengan saringan biasa, kalau membran itu ada yang memang diteruskan karena memang disesuaikan dengan ukuran porinya, ya. Ada juga yang di sini dia malah justru bahan-bahan yang memang ukurannya sama, dia lolos, tapi seharusnya tidak lolos karena bahan ikutan yang mau kita saring ini ternyata tidak digunakan. Nah, ada membran yang cerdas yang memiliki bahan-bahan tertentu untuk bisa mengikat bahan-bahan sehingga tidak lolos. Ya, menggunakan membran. Seperti itu. Jadi ini teknologi membran ini bisa mengurangi tingkat penyaringan ya yang seharusnya disaring terus supaya bahan-bahan ikutan yang tidak digunakan bisa tersaring. Nah, sekarang ada teknologi membran di mana dengan ukuran yang sama dengan yang dibutuhkan yang lolos tapi tidak digunakan, ya. Sama-sama bahan, sama ukurannya sama-sama kecil, katakanlah 1 mikron, ya, dengan yang kita butuhkan, tapi yang satu ini tidak kita butuhkan. Bagaimana caranya? Padahal ukuran saringannya sama. Nah, gunakanlah membran. Membran ini bisa mengikat, karena membran itu sendiri juga mengandung bahan kimia tertentu yang bisa mengikat bahan-bahan ikutan yang tidak kita gunakan, tidak kita harapkan untuk lolos. Seperti itu. Ada juga kita bisa menggunakan metode ini bersifatnya sepertinya ke fisik ya, mixing, mencampur, blending. Kalau blending itu mencampur sekaligus memecah, misalkan bahan baku begini ya. Kalau mixing itu walaupun dicampur dia masih begini bahan partikel-partikelnya. Tapi kalau blending ya dia dicampur sekaligus dihancurkan setiap selnya sehingga masing-masing isi sel ini terburai ya dan bercampur menjadi satu. Ada juga yang forming. Jadi membentuk yang awalnya memang dia bahan-bahannya terpisah, protein sendiri, bahan baku karbohidrat sendiri, kemudian kita gabungkan menjadi satu. Ya, contohnya dalam pembuatan roti misalkan. Gitu. Kemudian kita juga bisa melakukan beberapa operasi pada food processing, ya. Kalau tadi ambient itu memaksa agar dia tidak pada suhu yang seharusnya. Nah, sekarang kalau thermal processes itu memang pada dasarnya adalah menggunakan pemanasan, ya. Umumnya menggunakan pemanasan. Dalam hal ini memang suhunya suhu tinggi ya. Nah, pemanasannya ada berbagai macam cara. Mungkin sebelumnya kalian sudah mendapatkan ilmu di pengantar agroindustri. Ada beberapa istilah di mana pengolahan itu menggunakan suhu di atas suhu tubuh manusia, ya, di atas 50 derajat, ya. Contohnya di sini istilah pasteurisasi. Istilah pasteurisasi adalah istilah di mana kita menggunakan suhu tinggi antara 85 sampai 95, ya, tidak sampai membuat bahan itu mendidih, ya, dengan waktu kurang lebih 15 sampai 30 menit, ya, untuk bisa tujuannya adalah membunuh bakteri atau mikroba berbahaya dan tetap mempertahankan mikroba baik pada suatu produk. Ya, tapi perlu diketahui, perlu digarisbawahi bahwa perlakuan pasteurisasi ini masih ada beberapa tahapan operasi di mana ketika dia setelah dipaparkan dengan menggunakan suhu tinggi tersebut, dia juga langsung harus mendapatkan perlakuan langsung di suhu dingin. Mengapa demikian? Jadi permainannya adalah suhu panas, suhu dingin. Jadi langsung berdekatan begitu. Mengapa demikian? Karena yang namanya tadi proses heating untuk membunuh atau untuk
memecah sel mikroba patogen atau mikroba berbahaya, di sini kan masih ada mikroba-mikroba baik yang kita butuhkan. Nah, kita buat mikroba itu yang baik itu tidur. Tidak lantas menggunakan media bahan ini menjadi tempat tumbuh, akhirnya banyak bakterinya. Tidak. Kita buat dia menjadi tidur. Hibernate atau sleep gitu ya kalau di bahasa laptop. Jadi ketika bakteri-bakteri baik ini sudah mulai tersisa, yang tidak baik sudah mati, nah kemudian langsunglah yang namanya proses pasteurisasi ini selanjutnya langsung disimpan di suhu dingin. Begitu. Berbeda dengan sterilisasi. Kalau sterilisasi memang adalah di mana tidak melihat itu bakteri baik atau bakteri tidak baik, tapi digunakanlah suhu tertinggi ya di atas suhu mendidih biasanya. Ada sterilisasi itu macam-macam. Mungkin yang sudah mengambil mikrobiologi umum juga sudah dijelaskan. Suhu kalau untuk sterilis basah menggunakan autoclave 121 derajat Celcius selama 15 sampai 20 menit. Ya, itu bukan hanya bakteri tidak baik, bahkan bakteri baik pun juga akan mati. Nah, karena dia memang masih posisinya masih mengandung air, jangan langsung digunakan kalau untuk peralatan yang setelah disterilisasi dengan autoclave atau sterilisasi basah, tapi harus dikeringkan dengan menggunakan oven. Biasanya menggunakan suhu 60 derajat dalam waktu kurang 24 jam itu sudah bisa dipakai keesokan harinya. Ya. Kemudian evaporasi. Evaporasi atau istilah dari penguapan yang memang kita gunakan operasi ini ya untuk mendapatkan produk dalam wujud kering ya, dalam wujud kering atau memang misalkan seperti ikan asin, gabah padi atau padi itu jagung gitu ya. Dan masih banyak lagi proses pemasakan lainnya. Ada juga yang menggunakan low temperature processes. Jadi kita gunakan ada dua, ya, ada dua metode operasi. Yang pertama adalah pendinginan, yang kedua adalah pembekuan. Apa bedanya? Saya ulangi kembali ya, atau mungkin ada yang masih ingat bahwa untuk pendinginan, maka suhu pendinginan adalah di atas 0 derajat, 4 sampai 15 ya, di atas atau 4 sampai 18 derajat Celcius juga ada beberapa literatur menyebutkan di suhu 4 sampai ke 18 atau 19 derajat dikatakan dingin. Ya, 20 sampai 25 atau sampai 28 dikatakan suhu ruang. Tapi sebenarnya itu semua bergantung dari kondisi ekuator di mana dia berada. Ya, kalau untuk pembekuan itu berarti pasti di bawah 0. Ya, ada juga yang mengatakan di bawah 4 itu sudah pembekuan. Bergantung dari literatur mana yang kita gunakan. Ya, seperti itu. Dan memang ciri-cirinya adalah kalau untuk chilling tidak sampai terjadi es. Kalau freezing itu pasti akan terbentuk bunga es. Oke, kemudian food processing lainnya adalah fermentation processes. Jadi ada pemanfaatan mikroba yang fungsinya adalah untuk merubah struktur karbohidrat menjadi asam laktat, menjadi alkohol ya. Untuk bahan-bahan jadi beberapa bahan mestinya substratnya adalah umumnya adalah yang mengandung pati, mengandung glukosa. Itu bisa dirubah menjadi bahan-bahan yang lebih mudah dicerna sebenarnya. Tapi tidak sampai mengarah ke alkohol ya, seperti itu. Kemudian yang keenam adalah post processing operation. Ya, jadi pada dasarnya bahkan setelah produk itu diproses sekalipun, ya masih memerlukan proses selanjutnya. Biasanya proses selanjutnya ini juga akan menambah kemampuan dari produk tersebut untuk disimpan, atau pada dasarnya adalah untuk memperpanjang masa simpan produk, ya, yaitu dengan cara pengemasan dan penyimpanan, seperti itu. Nah, untuk kegiatan teknik industri pertanian sebenarnya dapat dituju dari dua sudut, yaitu ada satuan proses dan ada satuan operasi. Untuk yang kali ini yang kita lakukan adalah untuk memahami satuan operasi. Oke. Kalau di unit proses itu sebenarnya apa sih bedanya proses dengan operasi? Kalau unit proses itu hubungannya adalah dengan komersialisasi suatu reaksi kimia. Ya, jadi kita merekayasa ya, merekayasa misalkan yang sekarang kita lakukan operasi adalah operasi termal.
Ya, oke, kita gunakan entah itu peralatan untuk pasteurisasi, untuk sterilisasi begitu ya. Tapi kalau untuk prosesnya, maka yang kita utak-atik adalah reaksi kimia di dalamnya. Ya, kemudian reaksi kimia itu nanti imbasnya adalah dikomersialisasikannya adalah bagaimana dengan sistem pendanaannya, sehingga mengakibatkan atau bisa memberikan keuntungan secara ekonomis bagi pelaku usaha tersebut. Karena kalau udah ngomongin proses, nak, berarti kita juga perlu tahu, oh, bahan ini ternyata kalau di skala lab bisa menghasilkan sekian. Maka kalau kita lakukan itu ke scale up ke industri, maka perlu ada pengotak-atik reaksi kimia, sehingga setidaknya kan kalau normalnya untuk bisa, misalkan ya ada resep nih, ada resep untuk bisa menghasilkan wafer coklat misalkan, maka pada dasarnya membutuhkan, kita katakanlah fokus pada bahan coklatnya ya. Kalau misalkan 1 kilo coklat bisa menghasilkan 20 kilogram wafer. Berarti kalau misalkan 1 ton wafer yang kita butuhkan, maka akan langsung linear kan, berarti berapa butuh coklatnya. Itu kan standarnya. Tapi kalau di industri tidak, nah. Kalau seperti itu, kebanyakan mereka akan mengalami kerugian. Berarti banyak dong coklat yang dibutuhkan untuk menghasilkan 1 ton wafer. Bagaimana caranya supaya kita bisa merekayasa, ya, merekayasa suatu reaksi kimia agar memberikan keuntungan secara ekonomis, maka bahan coklat ini yang kita atur. Tidak semua bahan coklat seperti yang kita lakukan di lab. Makanya kita kembali lagi ke lab. Kalau misalkan sekarang bahan coklat murninya kita ganti dengan bahan lain yang tetap layak untuk dimakan, seperti ini, bisa enggak? Nah, inilah di otak-atik itu untuk proses yang dimana kegiatannya mencakup peralatan yang diperlukan, pertimbangan ekonomi, dan fase-fase perubahan kimia yang terjadi. Jadi harus dilihat, bahan bakunya saya rubah nih, yang awalnya semua murni coklat, sekarang saya ganti dengan bahan yang rasanya mirip coklat, atau namanya perisa coklat. Ini nanti pengaruh nggak dengan reaksi kimianya? Oh, ternyata tidak pengaruh. Sekarang cek harga. Nah, itu kalau untuk unit proses. Kalau operasi, maka kita perlu memahami dulu nih, kalau misalkan ada operasi seperti ini, apa yang akan terjadi? Berapa limbah yang, atau jenis apa limbah yang terbuang? Kita nggak melihat fase-fase kimia itu dulu. Tapi kita melihat operasi secara global, kalau kena suhu sekian, maka dia akan emisi suhu yang terbuang menjadi apa, kemana, airnya kemana, nah itu operasinya. Oke, ya, ini unit proses mencakup perubahan-perubahan fisika ya, endoterm, eksoterm. Kalau untuk unit operasi dalam proses di sini, ya, pada dasarnya memang dalam suatu alat yang sama bisa jadi, namun dapat berlangsung di tempat yang berbeda. Intinya begitu, ya. Bisa jadi alatnya sama, sama-sama menggunakan alat mixing, ya. Tapi pada dasarnya kalau untuk operasi adalah produknya itu kita yang penting tahu dia dicampur, dia diuapkan, selesai. Tapi kalau untuk prosesnya nanti ke depannya, setelah di mixing ini kira-kira ada perubahan fisika kimia enggak ya? Nanti kira-kira bisa laku dijual enggak ya? Nah itu pentingnya mata kuliah satuan operasi, begitu pula dengan satuan proses. Ya, oke. Pada dasarnya memang ini sangat dibutuhkan untuk beberapa teknologi, khususnya teknologi yang berhubungan dengan pengolahan pangan. Bisa untuk memperpanjang masa simpan, bisa untuk menambah diversifikasi produk gitu ya. Dan beberapa cabang ilmu yang terikut atau dibutuhkan untuk proses teknologi pengolahan pangan ini ada yang mencakup, intinya adalah memiliki dasar konsep fisika kimia. Ya. Nah, sekarang untuk karakteristik bahan olahan, kita perlu tahu nih, ya, kita perlu tahu. Kalau untuk mata kuliah ini memang sepertinya sudah melewati pengetahuan bahan, sudah melewati mata kuliah biokimia, sehingga sebenarnya tidak perlu banyak detail dijelaskan karena kalian pasti sudah lulus dengan mata kuliah ini, ya. Karakteristik fisik misalkan dari bentuk, ukuran, volume, luas penampang yang berhubungan dengan besar kecilnya tadi ya, densitas atau kerapatan setiap sel, porositas, adanya pori-pori,
dan selanjutnya. Jadi kita perlu tahu untuk bisa memainkan operasi mana yang bisa dimanfaatkan, harus kenal dulu karakteristik fisiknya. Kemudian karakteristik mekanis, ya. Bagaimana ketika kita lakukan pressing, bagaimana tingkat kekerasan dari bahan baku, kelenturan, kekentalan maupun permeabilitas saat dia akan dilewatkan pada suatu membran. Yang ketiga, karakteristik thermal, ya. Ketika kita paparkan dengan beberapa operasi seperti evaporasi, pengeringan, pendinginan, sterilisasi dan pasteurisasi, apakah ada yang berubah? Gitu. Ya. Kemudian selanjutnya karakteristik yang berhubungan dengan listrik. Apakah bahan-bahan baku yang kita gunakan atau peralatan yang kita gunakan merupakan konduktor listrik, ya, atau yang bisa mengakibatkan adanya koagulasi atau penggumpalan, ya. Kemudian ada karakteristik optik. Nah, bagaimana ketika bahan tersebut dikenai cahaya, apakah dia berubah warna atau bahkan dia malah menyerap cahaya sehingga kalau kena cahaya maka dia akan berubah warna, berubah rasa, mengarah ke produk yang rusak. Nah, maka perlu diketahui pula nih, proses packagingnya harus menggunakan bahan-bahan yang bisa menahan si produk yang kita hasilkan terkena cahaya. Ya, oke. Selanjutnya ada contoh lagi yang karakteristik sonik. Jadi dapat dikatakan ada beberapa produk yang dia memantulkan suara dengan frekuensi tertentu, ya, besarannya hertz, yang menandakan bahwa dia itu sudah matang, gitu ya. Kemudian yang ketujuh, karakteristik kimia, ya, bagaimana kadar airnya, berapa jumlahnya, kemudian untuk penyimpanannya kira-kira dia membutuhkan kelembapan udara berapa besar, kandungan lemak, protein, vitamin, suhu, kekerasan juga berapa, ya. Karena setiap bahan baku jenisnya berbeda, kandungan gizinya juga akan berbeda. Dan itu akan berembus pada sifat pemekaran maupun pengembangannya. Nah, ini ilmu yang juga tidak bisa lepas dari satuan operasi adalah konversi suhu. Ya, kalau misalkan ini adalah contoh bagaimana dari Fahrenheit ke Celsius maka harus diapakan, ya, seperti itu. Bagaimana dari Kelvin ke Celsius, apa yang harus dilakukan. Sebenarnya ini paling standar yang paling mudah juga diaplikasikan ketika kalian tidak menggunakan alat hitung, ya, bisa dimanfaatkan atau bisa sering dilatih, ya. Nah, ini juga ada beberapa proyek yang memang kita harus perlu diketahui, ya, bahwa di real life atau di kondisi real tidak semua barang itu ketika kita beli itu menggunakan satuannya satuan yang umum ada di daerah kita. Misalkan kita beli bahan-bahan impor. Biasanya bahan impor itu satuannya bukan satuan gram, kilogram seperti di kita, tapi menggunakan pound. Ya, jarang juga menggunakan ons, bahkan kilogram, gram itu jarang. Nah, kita perlu mengkonversinya untuk disesuaikan dengan formula yang telah dibuat di suatu perusahaan, di mana tempat kita bekerja. Nah, itu penting. Pentingnya kita mempelajari faktor konversi, ya. Oke. Nah, kedepannya satuan operasi ini juga nantinya akan berimbas pada adanya kondisi yang masanya tidak akan atau bahkan tidak boleh berubah dari awal operasi sampai akhir. Begitu pula dengan energinya, ya. Kalau misalkan energi yang di awal yang dibutuhkan ada 1000, maka yang keluar juga harus 1000. Ya, karena pada dasarnya di sini hukum konservasi massa berlaku. Tidak ada energi yang hilang, yang ada adalah berubah bentuk. Begitu pula dengan bahan. Jadi akan terlihat, akan terbaca. Ketika bahan bakunya 1 kilogram, maka massa yang dihasilkan outputnya juga harus 1 kilogram. Loh, apa iya misalkan kita kebutuhan pisangnya 1 kilo, apakah nanti pisang gorengnya juga 1 kilo? Bisa jadi lebih. Ya, karena apa? Bahannya bukan hanya pisang, ada tambahan seperti tepung, ada tambahan pangan lainnya seperti gula. Tapi pada umumnya dengan jumlah inputnya 10 kilogram lah katakanlah, karena ada pencampuran tadi, pisang goreng yang dihasilkan tidak sampai 10 kilo. Karena apa? Karena masih ada
Yang pertama, kadar airnya mulai menguap sekian persen. Kemudian pisangnya, karena tadi pada di awal ya, di awal itu setelah kita goreng dengan bahan ternyata ada yang menjadi remah-remah. Atau nanti pada saat di awal ketika kita menimbang pisangnya masih menggunakan kulit pisang. Sedangkan kulit pisang merupakan limbah pada proses pembuatan pisang goreng. Nah, seperti itu. Ya, jadi pada dasarnya mengikuti prinsip ini bahwa di satuan proses maupun satuan operasi, ya tidak ada massa yang terbuang dan kita perlu menghitungnya, ya untuk mengetahui tingkat efisiensi suatu proses maupun operasi. Nah, sekarang ini hal pertama yang perlu kalian pahami, yaitu terkait dengan blok diagram. Hal ini simpel, tapi setiap kali kegiatan perhitungan satuan operasi harus diawali dengan pembuatan blok diagram. Ya, kelihatannya simpel, ya, tapi harus paham betul fungsinya ini untuk apa. Kalian lihat di sini, di sebelah kiri ada input, ada arus input atau input stream. Ya, arus input ada banyak segala macam. Nah, tapi lihat arahnya. Lihat arahnya. Kalau arahnya memang dia menjadi bahan baku suatu produk, maka dari samping. Ya, maka dari samping. Ya, ini namanya aliran. Proses flow, ya, namanya proses flow. Input stream, arus input, ini apa saja yang dibutuhkan harus detail. Nah, setelah itu ya dia melalui suatu operasi namanya. Ya, operasi ini bentuknya seperti sistem, ya, sistem operasi, ya, yang diwakili dengan bentuk persegi panjang tertutup, yang menandakan bahwa ini merupakan sistem yang terorganisir, tidak boleh terbuka, tapi tertutup. Itu artinya itu menghasilkan suatu produk. Ya, ini yang sederhananya. Ini sederhananya. Jadi, ketika akan membuat suatu produk, ya, ini keseluruhannya ini namanya proses flow. Ya, alur proses. Tapi pada dasarnya di dalam proses flow ada operasi-operasi yang terjadi. Ya, dan setiap operasi itu pasti membutuhkan input dan menghasilkan output. Nah, ini bentuk dari yang sedikit agak apa ya istilahnya bahasanya ya, lebih komplit lah atau lebih dirumitkan atau complicated gitu ya. Ketika di sini ada satu proses tertentu, yaitu adalah membuat produk berbentuk seperti kemasan atau kita menghasilkan produk beras yang telah digemas. Produk akhirnya beras. Nah, beras itu sendiri kan melalui beberapa proses ya kan. Dari gabah, kemudian gabahnya dibersihkan menjadi bulir padi ya. Jadi ada proses pembersihan gabah. Ada membutuhkan apa sih inputnya? Mesin pembersih gabah, membutuhkan gabah. S2 ini bisa di samping boleh. Boleh. Kemudian selanjutnya setelah ada pembersihan gabah, outputnya apa? Padi. Kok padi, beras ya, beras. Nah, S3-nya beras, kemudian di sini karena memang tujuan kita adalah bentuknya berupa beras yang telah dikemas, ya, maka S3-nya tadi dikemas dilanjutkan di proses di operasi pengemasan. Stage 2, pengemasan tadi setelah stage 1 dilakukan pembersihan gabah menjadi beras, kemudian stage 2 yaitu proses pengemasan beras menjadi beras kemasan. Nah, di sini S5 ini bisa jadi adalah bahan yang apakah itu terjadi, misalnya Ibu menyebutkannya kalau memang panahnya dari atas begini, itu artinya ada yang menguap. Kalau panahnya ada yang ke bawah, berarti membutuhkan energi panas tertentu. Kalau panahnya ke bawah, berarti ada limbah yang terbuang. Nah, S4 ini adalah output bentuknya beras kemasan tadi. Ya, nah akan lebih afdol lagi kalau untuk
pembentukan blok diagram ini kita lakukan contoh soal. Nah, contoh soalnya menjadi PR kalian ya yang harus dikerjakan hari ini. Saya tunggu sampai jam 5 sore. Kalian bisa membuatnya yang tidak mempersulit kalian. Kalian bisa membuatnya di buku kalian. Kemudian nanti kalian foto, kemudian diunggah di link yang akan saya berikan. Tapi sebelumnya kalian harus isi presensi terlebih dahulu. Ya, dengan PR buatlah blok diagram untuk proses penggorengan menggunakan minyak secara deep fry fat. Apa itu deep fry fat? Cari di Google. Mau bahan baku apa saja terserah, mau produk akhirnya apa terserah. Ya, terserah. Jangan lupa untuk mengerjakannya ditulis nama dan NIM. Ya, jangan menggunakan nama-nama yang tidak ada di presensi ya, Nak ya. Saya tidak tahu. Oke, demikian materi yang bisa Ibu sampaikan kepada kalian hari ini. Terima kasih telah mengikuti dari awal sampai akhir. Ibu akhiri, sampai ketemu minggu depan. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.